selamat siang, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Yohanes Musa Adit, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat ini saya akan melakukan praktik percakapan pra-observasi kelas bersama rekan guru sejawat di SDN Melbatar. Selamat pagi Ibu Nah. Ya, selamat pagi Pak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabarnya baik dan sehat. Oke, hari ini saya akan mengajak Ibu Nah untuk melakukan percakapan pra-observasi. Nanti selanjutnya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Lalu, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan juga sebagai langkah awal, nanti Ibu melakukan kegiatan pelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu dapat sampaikan di kelas itu seperti apa? Tujuan pembelajaran yang saya buat nanti, yang pertama, siswa bisa menjelaskan kaidah atau aturan penggunaan tanda baca dalam kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kedua, siswa bisa menemukan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dalam teks bacaan. Tujuan yang ketiga, siswa bisa memperagakan percakapan yang menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Baik, ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu rancangkan dan akan terapkan di dalam pembelajaran di kelas ini ya. Baik, yang kedua, area pengembangan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran ini apa? Area pengembangannya nanti dari yang pertama aspek pengetahuannya nanti. Aspek pengetahuan yang ingin dicapai oleh anak nanti, anak atau siswa itu bisa mengetahui aturan atau kaidah dalam menggunakan tanda baca dalam kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kedua, dari aspek keterampilannya, siswa bisa menemukan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dalam teks bacaan. Yang kedua, keterampilan yang kedua, siswa bisa memperagakan percakapan yang menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, baik. Itu area pengembangan yang Ibu rencanakan. Satunya aspek pengetahuan, yang keduanya keterampilan. Selanjutnya, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dari segi strategi, model, dan juga metode serta media pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan? Strategi pembelajaran yang saya akan lakukan nanti yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Terus metode pembelajaran yang saya gunakan berupa metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan bermain peran. Model pembelajarannya nanti discovery learning. Terus media belajar yang digunakan nanti berupa teks bacaan, LKPD, laptop, dan LCD. Oke Ibu, jadi semua perencanaan itu sudah dilakukan dengan baik ya. Terus kira-kira kapan Ibu akan melakukan praktik itu? Ya. Modul ajar nanti saya akan ajarkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 di kelas 5A jam pertama. Oke, baik Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas untuk melihat sekaligus mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas, di dalam pembelajarannya Ibu. Kita akan kembali melakukan percakapan pasca observasi yang juga nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya, baik, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini,
kira-kira apa yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kita? Yang sudah saya dapatkan itu berupa strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nanti, berupa model pembelajarannya, kemudian metode pembelajaran, sama media pembelajaran yang akan saya gunakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di hari Rabu jam pertama di kelas 5 dalam kegiatan observasi. Demikian percakapan saya dengan Ibu Guru rekan sejawat SMA Batar dalam rangka percakapan pra-observasi. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi semua. Sebelum mulai belajar kita berdoa dulu Siapa yang akan berdoa tadi? Ica. Masuk ke materi. Hari ini hadir semua. Tidak Banda yang satu toh? Sebelum masuk ke materi, seperti biasa kita membaca bacaan dulu membiasakan kalian untuk berliterasi. Sebelum membaca dengan baik-baik, dalam proses membaca ini kita usahakan bacanya dalam hati. Kalau saya beri kesempatan untuk membaca bergiliran, itu baru baca. Ingat, saling menghargai. Siap? Ini bacaannya, judulnya tentang tidak dan monster krempeng. Tidak dan monster krempeng. Kira-kira ini bacaan sebentar isinya tentang apa? Kita tidak tahu karena kita belum baca. Sekarang mulai baca dalam hati. Tidak tadi dia tumbuh besarnya di mana? Di desa kecil yang jauh dari kota. Apa cita-citanya sejak kecil? Sehingga ketika dia sudah dewasa, dia kuliahnya di mana? Di Fakultas Kedokteran. Yang kedua, baca dalam hati. Tidak berhasil menjadi dokter dan bekerja di rumah sakit dari suatu hari bekerja rumah sakit meminta tidak kembali ke kampung halamannya untuk mengatasi wabah penyakit di sana. Dalam perjalanan pulang ke desa, tidak melihat ada banyak sampah berkaum di sungai. Manajer rumah sakit meminta tidak kembali kemana? Ke kampung halamannya. Tujuannya untuk apa? Jawabnya Anton. Untuk apa Anton? Untuk apa manajer rumah sakit meminta tidak kembali ke kampung halamannya? Untuk Geisa? Jawab apa? Iya, mengatasi wabah penyakit yang ada di sana. Dalam perjalanan pulang menuju desa, apa yang tidak lihat di jalan? Apa? Ya, banyak sampah. Di mana sampahnya? Lalat-lalat terbang mendengung di sekitarnya. Lalu yang berikut.
Esther. Bisa kita Esther. Batin tidak itu maksudnya suara hatinya. Apa yang tidak lihat? Apa yang tidak lihat warga desa di kampung atau warga kampung ya, mereka mengalami sakit dan mereka tampak ketakutan dengan sakit yang ada. Menurut tidak, penyakit diare itu penyakit yang disebabkan oleh monster hijau yang terus rempet atau tidak? Tidak. Menurut dia itu bukan disebabkan oleh monster hijau yang terus rempet tadi. Tetapi dia belum kasih tahu kira-kira penyebabnya apa. Belum kasih tahu, lanjut. Ada banyak hal yang bisa dilakukan warga desa apa yang dilakukan tidak sudah terhadap penyakit diare itu? Dia menyelidiki penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa? Lanjut. Pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung. Kalimat langsung itu merupakan hasil kutipan langsung dari pernyataan seseorang atau pembicaraan seseorang. Kalimat langsung itu hasil kutipan langsung dari pernyataan seseorang atau pembicaraan seseorang. Misalnya, atau aturan penulisan kalimat langsung. Misalnya seperti ini. Yang pertama diapit oleh tanda baca petik 2. Ini tanda baca petik 2. Petiknya di atas. Misalnya, aku hendak mencari buku Fabel Nuni, kata Bima kepada Nuni. Kutipan pembicaraan dari seseorang. Bisa? Contoh yang lain. Bu, saya mau pergi ke WC. Bu, saya izin mau pergi ke WC. Misalnya pernyataan itu disampaikan oleh Tiar misalnya. Bu, saya izin mau pergi ke WC. Berarti kalimat langsungnya Tiar berkata, Tiar berkata kepada Ibu Nana, saya bicara lebih. Dia berkata, Bu, saya izin mau pergi ke WC. Ini yang namanya kalimat langsung. Ada aturannya, ada tanda petik 2. Diapiti oleh tanda baca petik 2 seperti ini. Bisa? Ibu berkata, hati-hati di jalan nak. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik ini huruf besar. Huruf besar apa? H besar. Bisa ya? H besar. Itu juga yang sana tadi. Dia berkata, koma, ini ada tanda petik, lalu di sini Bu, berarti di sini huruf besar. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan kapital. Lalu aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga, terdapat tanda koma untuk memisahkan kalimat langsung dari bagian lain dalam kalimat. Ada
ada tanda koma di sini. Bisa ya? Jadi ini aturan. Coba saya buat pernyataannya sendiri. Saya atau apa? Terus tadi, Bu, saya seperti sini dia bilang saya tidak bisa pergi sekolah karena sakit. Berarti kalimat langsungnya Cynthia berkata saya tidak bisa pergi sekolah karena sakit. Contoh yang kedua, Bu, saya izin mau pergi ke WC. Berarti kalimat langsungnya dia berkata, Bu, saya izin mau pergi ke WC. Siapa yang bisa buat lagi? Andre, coba. Buat pernyataan kalimat biasa. Siapa lagi? Tidak, coba tidak. Buat pernyataan kalimat. Buat kalimat biasa. Andre, coba Andre. Saya mau membeli mobil. Ya, saya mau membeli mobil. Kalimat langsungnya. Andre berkata, saya mau membeli mobil. Dia berkata apa? Langsung itu kalimat yang digunakan untuk menyampaikan atau melaporkan kembali ucapan orang lain. Ya, kalimat yang digunakan untuk menyampaikan atau melaporkan kembali ucapan orang lain. Ada terhubung di sana. Contohnya seperti ini. Lihat baik. Misalnya kalimat langsungnya seperti ini. Aku dari perpustakaan, ujar Rara kepada Nia. Tanda petik 2. Aku dari perpustakaan petik 2, koma, ujar Rara kepada Nia. Berarti yang ada tanda petik 2 dari kalimat langsung, betul tidak? Kalimat langsung. Yang ini namanya kalimat langsung. Sekarang kalimat langsung ini ketika ubah menjadi kalimat tidak langsung, tanda petik 2-nya hilang. Berarti Rara berkata kepada Nia bahwa aku ini tadi kata aku diganti menjadi ia. Ia dari perpustakaan. Bisa? Kita lihat contoh yang ini tadi. Ini kalimat langsungnya. Carlo berkata saya ingin membeli sepatu. Carlo berkata, misalnya tadi Carlo dia lagi bercerita dengan Alvan misalnya. Carlo berkata saya ingin membeli sepatu. Berarti di sini bisa ubah menjadi Carlo berkata kepada Alvan bahwa kata saya diganti menjadi ia ingin membeli sepatu. Bisa? Carlo berkata kepada Alvan bahwa ada kata hubung di sini. Mengasah kata hubung bahwa ia ingin membeli sepatu. Kata aku saya ini diganti menjadi ia. Bisa? Alvan. Dia bicara dengan saya. Dia berkata kepada Nina bahwa saya tidak bisa pergi sekolah karena sakit. Itu salah. Salah. Carlo. Cynthia berkata kepada Nina bahwa ia tidak bisa pergi sekolah karena sakit. Iya, benar atau salah? Kenapa ada? Tulis pada. Nah, lihat. Iya. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan atas Cynthia. Apa
Itu semua. Di dalam kelompok kalian buat sendiri pernyataannya seperti tadi. Kalimatnya, buat sendiri kalimat pernyataannya, kemudian ubah menjadi kalimat langsung, lalu yang berikut menjadi kalimat tidak langsung. Nanti kalau presentasi di depan, saya ada depan. Misalnya, yang buat kalimat pernyataan yang pertama Cynthia. Misalnya tadi Cynthia bilang, saya tidak bisa pergi sekolah karena sakit. Lanjut oleh Vio, Cynthia berkata, saya tidak bisa pergi sekolah karena sakit. Lalu lanjut oleh Haikal, kalimat tidak langsungnya. Cynthia berkata kepada Vio bahwa ia tidak bisa pergi sekolah karena sakit. Ingat ya? Sekarang satu kelompok bagi menjadi lima. Satu. Karena lima. Yang sudah masuk kerja. Kalau teman salah baca, jangan ketawa ya. Ya. Saya mau membeli baju di pasar. Dia berkata, saya mau membeli baju di pasar. Ya, dia menghargai. Benar salah? Baca dan pernyataan. Pernyataan, saya ingin membeli kalimat langsung. Dia berkata kepada Alvan, saya ingin membeli HP baru. Kalimat tidak langsung. Dia berkata kepada Alvan bahwa ingin membeli HP. Oke. Yang kedua. Saya mau membeli buku baru. Kalimat tidak langsung. Saya berkata, kalimat saya mau membeli buku baru. Ya. Saya berkata kepada Laura bahwa ia ingin membeli buku baru. Benar atau salah? Pernyataan, saya ingin membeli laptop. Kalimat Harga yang lain apa? Andre berkata, saya ingin membeli laptop. Kalimat tidak langsung. Andre berkata kepada Vio bahwa ia ingin membeli laptop. Saya ingin membeli bawang merah di pasar. Vina berkata, saya ingin membeli bawang merah di pasar. Vina berkata kepada Theo bahwa ia ingin
Benar salah? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua. Sekarang materinya sudah selesai. Kalian